Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara, teman-teman semua yang berbahagia, kita lanjutkan cerita yang ke-13. Cerita ini diceritakan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini pernah ketika berjalan untuk menunaikan ibadah haji, akhirnya Ibrahim bin Adham ini masuk gua. Ternyata tiba-tiba ada seekor singa yang sangat besar sekali masuk dalam gua itu. Kemudian singa itu berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Siapa kamu kok masuk gua di sini?" Akhirnya Ibrahim bin Adham ini menjawab, "Malam ini aku adalah tamumu. Saya berlindung di gua ini." Akhirnya singa itu kemudian tidur atau berjalan dan tidur di dekat Ibrahim bin Adham. Dan Ibrahim bin Adham pun ketika itu membaca Quran semalam suntuk sampai pagi hari. Sedangkan singa itu sedang tidur di sampingnya. Akhirnya pagi-pagi benar Ibrahim bin Adham ini kemudian meneruskan perjalanan keluar dari gua dan meneruskan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi seketika itu kemudian singa ini berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, janganlah sekali-kali kamu sombong, ujub di dalam hati atas apa yang kamu lakukan. Jangan kau merasa membaca Quran semalam suntuk sebagai ibadahmu. Jangan kau ujub. Dan jangan kamu ujub karena saya tidak memakanmu. Wallahi, saya sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Andaikan kata kamu tadi malam tidak berkata aku adalah tamumu, maka kamu akan saya makan habis." Akhirnya Ibrahim bin Adham memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Ibrahim bin Adham ini kemudian berpamitan kepada singa tersebut dan meneruskan perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan ibadah haji ini, nafsu Ibrahim bin Adham ini selalu meminta Ibrahim bin Adham untuk memakan buah delima. Tetapi Ibrahim bin Adham menolak ajakan nafsunya. Kemudian terus berjalan dan melakukan ibadah haji. Setelah melakukan ibadah haji dan kembali mau pulang ke rumah, nafsu ini berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Kalau kamu tidak menurutiku, maka saya akan malas beribadah kepada Allah. Saya tidak membantumu untuk beribadah kepada Allah." Ibrahim bin Adham berkata kepada nafsunya, "Wahai nafsu, sabarlah sampai aku nanti menemukan buah delima." Perjalanan diteruskan dan kemudian Ibrahim bin Adham mendapati sebuah pohon delima, sebuah pohon di padang Sahara. Dia mendapati pohon delima dan pohon delimanya sangat banyak sekali dan sangat matang-matang.
Akhirnya Ibrahim bin Adham ini memakan buah delima. Ternyata apa yang dimakannya itu adalah asam. Ambil lagi, rasanya juga asam. Ambil lagi, rasanya juga asam. Jadi pohon delima yang dirasakan semuanya adalah asam. Akhirnya nafsu berkata kepada Ibrahim bin Adham, saya tidak mau delima yang asam, saya mau delima yang manis. Akhirnya Ibrahim bin Adham berkata kepada nafsunya, wahai nafsu, sabarlah sedikit, nanti saya akan memakan buah delima yang rasanya manis di keramaian nanti. Akhirnya Ibrahim bin Adham melanjutkan perjalanannya dan menjumpai seorang laki-laki di rumah. Ternyata di situ ada pohon delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim bin Adham kemudian mau membeli pohon delima itu, buah delima itu. Akhirnya orang laki-laki tua itu berkata, ambillah yang kamu sukai. Akhirnya dimakan oleh Ibrahim bin Adham dan rasanya juga asam lagi. Ambil lagi, kok rasanya asam semuanya. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini berkata kepada orang laki-laki ini, kok delima ini semuanya adalah asam. Padahal saya sudah 20 tahun ingin makan pohon delima dan selalu saya tunda terus sampai hari ini saya baru makan buah delima. Laki-laki itu menjawab, wallahi, saya sudah 40 tahun sudah tidak tahu rasanya buah delima yang manis dan buah delima yang asam. Semua buah delima yang saya makan adalah rasanya sama. Akhirnya orang tua itu mengatakan, karena kamu wahai Ibrahim bin Adham, kamu memakan buah delima karena nafsumu, karena kamu menuruti nafsumu. Akhirnya Ibrahim bin Adham pamitan dan melanjutkan perjalanan. Ketika di perjalanan itu yang sangat panjang, Ibrahim bin Adham ini mendapati seorang pemuda yang tubuhnya penuh dengan luka karena dia memiliki penyakit lepra. Tubuhnya penuh dengan lubang-lubang, ada belatungnya, ada kumbangnya, ada lalatnya, dan sesekali belatung-belatung itu jatuh dari tubuhnya. Ibrahim bin Adham berkata di dalam hatinya, mengapa pemuda ini selalu bersyukur kepada Allah. Pemuda ini mengatakan, alhamdulillah, ya Allah, engkau telah menyelamatkanku dari musibah yang sangat besar. Selalu memuji kepada Allah karena pemuda ini diselamatkan Allah dari musibah yang paling besar. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini berkata kepada pemuda tersebut, wahai seorang pemuda, apa musibah yang besar musibah yang besar yang tidak engkau terima? Karena di dalam setiap perkataannya pemuda ini berkata, alhamdulillah, ya Allah, engkau telah selamatkan aku dari musibah yang besar yang banyak dialami oleh makhluk-makhlukmu. Akhirnya pemuda ini menjawab, wahai Ibrahim bin Adham, musibah yang besar itu adalah ketika seseorang makan buah delima karena menuruti hawa nafsunya. Akhirnya Ibrahim bin Adham merasa tersinggung mungkin. Kemudian Ibrahim bin Adham ini jatuh pingsan. Jadi selama ini dia menuruti hawa nafsunya untuk makan buah delima. Setelah sadar, Ibrahim bin Adham bertanya kepada pemuda ini, wahai seorang pemuda, engkau sudah sampai pada derajat makom ini,
Mengapa kau tidak minta kepada Allah agar penyakitmu ini kemudian disembuhkan? Pemuda ini menjawab Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, sakitku ini adalah kehendaknya, dan semua makhluk yang ada di sini adalah semua dalam kekuasaannya. Wallahi, demi Allah, andai kata tubuhku ini dipotong-potong menjadi kecil oleh Allah, maka potongan tubuhku ini akan selalu menambah rasa cintaku kepada Allah. Akhirnya Ibrahim bin Adham pun berpamitan pergi meninggalkan pemuda tersebut. Saudara-saudara semua yang berbahagia, inilah contoh manusia yang sudah memiliki derajat pada maqam taslim, pada maqam tahwid. Mereka adalah manusia-manusia yang sudah rela dengan keputusan Tuhannya, rela dengan apa yang dilakukan Tuhannya. Bukankah kita tahu bahwasanya ibadah dengan ta'abbud itu berbeda? Kalau ibadah adalah kita melakukan agar Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, tapi kalau ta'abbud adalah ridho, rela dengan apa yang dilakukan Allah kepada kita. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ahrimna ladzata maksiatik warzuqna ladzata ta'atik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya azim, antal azim, qad hammana hammun azim, wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Allah ya azim, antal azim, qad hammana hammun azim, wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. أنت القديم قديم